Oke, siapa yang dapat dari feminisme itu? Siapa yang dari? Iya, silahkan baca. Baca aja apa yang kamu dapat. Tokoh feminisme yang terkenal yang pertama ada Mary Wollstonecraft, penulis dan filsuf Inggris sekaligus advokat hak perempuan pada abad ke-18 dengan karyanya yang terkenal berjudul A Vindication of the Rights of Women. Bukunya berisi tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan serta peran perempuan dalam negara sebagai sosok pendidik anak-anak dan pendamping lelaki. Dalam buku ini, Wollstonecraft juga menekankan bahwa perempuan adalah manusia yang berhak atas hak dasar sebagaimana laki-laki. Jadi kalau kita pakai teori hierarki kemarin, sebetulnya kita harus memperhatikan hierarki itu kebutuhan manusia. Nah, kalau kebutuhan itu terhalang, nah itu akhirnya orang menyoroti. Dan biasanya tadi sekali lagi saya katakan kepada Anda dalam tradisi kita, kalau kita berbalik ke teori hierarki, Sigmund Freud tadi, nah itu ada kebutuhan pokok oke, ya, semua teori proporsional. Tapi ketika sosialisasi ada kalanya dalam tradisi kita itu terjadi dikotomi, perempuan tidak boleh. Nah itu yang menyebabkan orang malah melihat kesetaraan gender itu. Sama juga misalnya ada pemikiran-pemikiran tradisional menganggap perempuan itu apa sekolah tinggi-tinggi. Nanti dia akan ke dapur juga. Saya nyolahkan ponakan saya, itu diprotes oleh kakak saya. Jadi saya ada punya ponakan, terus saya kuliahkan sampai S2. Kebetulan adik saya meninggal. Nah, tapi pemikiran saya tidak begitu. Memang tidak ada adik saya meninggalkan laki-laki. Dia ya daripada nanti sore tua menyusahkan saya, minta terus, baik saya sekolahkan. Nah dialah yang jadi tanggung jawab keluarganya. Ya, sekarang itu terjadi. Adiknya gagal kuliah, sekolah gagal. Bapaknya berhenti kerja karena frustasi karena mamanya meninggal. Sekarang ponakan saya yang saya sekolahkan tuh jadi pengacara, jadi dosen di Tembilahan Unisi. Ya adiknya, ya bapaknya ikut dia dan tidak berani ngomong ke saya. Kalau dia ngomong ke saya, kenapa kamu harus sekolah? Saya juga mikirkan adik kamu. Begitu. Jadi kita berikan kesempatan untuk kesetaraan tadi. Adiknya kenapa gagal? Emang nggak mau sekolah. Gitu. Jadi bagi saya itu begitu, sempat kita sekolahkan sama-sama. Jadi kalau ada kalanya, termasuk sebetulnya kalau kita bicara tentang kesamaan hak itu, kesempatan itu bukan hanya terhadap gender perempuan. Sebetulnya ada kalanya sekarang status, ya, dalam kehidupan kita, dalam tradisi kita ada kalanya status. Misalnya kan seperti saya itu, saya punya ponakan itu tidak ada ibunya, walaupun bapaknya ada. Nah coba kalau di rumah Anda, orang tua Anda mampu, tentu ada sepupu Anda tidak bisa kuliah, harusnya kan bisa berbagi, ya kan? Lah, ini tidak, tinggal di rumah kita, jadi pembantu kita selama-lamanya. Itu yang terkadang sebetulnya kita tidak memberikan kesempatan mereka berkembang. Ingat ya, banyak anak-anak miskin yang dulunya sekarang jadi jaya, jadi besar. Ya, ada menteri yang populer sekarang, Bahlil. Bapaknya, ibunya tuh bukan orang berada. Sekarang anaknya jadi menteri. Erick Thohir, bapaknya bukan orang berada. Jadi kalau dikatakan itu perlu diberi kesempatan, ya kita beri kesempatan. Tidak banyak orang berperilaku seperti itu. Tidak banyak. Menurut saya, kita jangan bicarakan gendernya aja, laki-laki perempuan, tapi kita memberikan hak. Kalau kita mampu, coba kita mampu nih,
Tapi kita berikan ke anak kita tidak mau berkembang. Ya baik kita gunakan orang. Daripada kita seperti membuang air ke laut, sia-sia aja. Benar nggak? Ya, baik kita bantu orang. Kecuali kita bantu orang, anak kita tidak kita lakukan, itu salah. Ya kewajiban kita ya anak kita dulu. Lalu kalau berlebih, kadang orang kan suka bangga, punya mobil sekian biji, sepupunya atau adiknya atau ponakannya itu jadi pembantu dia. Jadi tidak banyak orang berpikir seperti itu. Itu kita lihat contohnya artis si Raffi kan. Kan orang kagum dia. Pengasuh anaknya, dia kuliahkannya. Supir yang sudah lama mengabdi sama dia, udah tidak mampu lagi, dipikirkan dibukanya usaha. Nah itu orang yang artinya hartanya itu berkah semuanya. Jangan menganggap kita punya harta orang tidak pernah jumpa. Baiknya orang tidak jumpa. Jangan kita berharta tapi orang jumpa. Ya nasib kita tidak tahu. Sekarang nasib kita itu tidak tahu. Ke depan tidak tahu. Besok aja nasib kita tidak tahu. Karena itu harus berani Anda tuh bersosialisasi. Jangan merasa, wah ini nyusahkan saya. Contohnya nih, kalian kuliah dengan saya nih. Tahu-tahu teman Anda ada tidak bawa kendaraan. Tapi dia bisa ada tumpangi. Kenapa tidak tumpangnya aja? Kan tidak kurang bensinnya. Kurang tidak bensinnya sampai ke sana? Enggak gitu. Kita kan tidak tahu nasib kita. Cobalah kalau seandainya misalnya tiba-tiba kita kecelakaan, kita tidak pernah nolong orang. Nah, seperti itulah maksudnya. Jadi kalau menurut saya itu kebetulan saja ada daerah-daerah tertentu yang dia perbedaan gender itu dilakukannya. Contoh cara pemikiran-pemikiran tradisional tadi. Tapi kalau pikir kota kita sekarang itu kita tetap harus memikirkan kesamaan gender itu, tapi disesuaikan dengan kodrat, ya, disesuaikan dengan kodratnya, disesuaikan dengan tradisinya. Gak bisa kita lakukan secara bentuk kita liberal, gak bisa. Kalau dibuat liberal, maka tidak bisa setara. Kenapa? Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Contohnya nih, kalau bekerja, oke, sama-sama laki-laki perempuan kerja. Tapi kan laki-laki kan tidak ada cuti melahirkan. Apakah disetarakan perempuan juga tidak mesti melahirkan? Kan tidak. Itu harus disesuaikan dengan gendernya. Ya, disamakan. Nah, buruh itu juga dalam demo-demo buruh itu masalah perempuan. Laki-laki nggak ada datang bulan, ya, perempuan ada datang bulan. Kadang-kadang datang bulannya kan kadang normal, benar nggak? Ada yang dia datang bulan bisa sampai pingsan. Artinya dia tidak bisa kuliah. Kalau dalam kuliah mahasiswa, kalau di kerja tidak bisa kerja. Nah itu harus ada bijak. Nah itu tadi kebijakan itu sebetulnya bukan kesetaraan, ya. Artinya melihat kasus itu harus sama. Anda lihat misalnya Siti Nurbaya, Pak, kok Siti Nurbaya yang jadi korban? Anaknya bapak Siti Nurbaya itu Siti Nurbaya. Ada enggak yang laki-laki anaknya? Enggak ada. Dan cerita itu cuma satu-satunya Siti Nurbaya. Lalu Pak, kok dikawin paksakan? Dia bukan kawin paksa, dia itu kebetulan ingin menyelamatkan orang tuanya. Jadi itu tadi gender bukan hanya hak aja, kewajiban juga. Anda sebagai seorang perempuan kewajiban. Tapi ingat, ya, kita perempuan ini kalau Anda udah nikah, itu hak orang tua Anda itu lepas. Kalau perempuan nikah itu ijab kabul. Ada ijab kabulnya. Ijab kabul itu sebetulnya sama dengan transaksi.
Harganya ya mahar. Ya mahar itu buktinya ada yang dijual, ada yang beli. Kalau boleh dikatakan seperti itu. Gitu. Tapi kita tidak boleh egois. Nah, ada status seperti itu. Nah, itulah jadi itu pertemanannya. Jadi sebetulnya sudah abad ke-18 gerakan itu. Ya. Sudah abad ke-18 sudah muncul gerakan itu. Tapi di Indonesia dalam sastra baru muncul dalam sastra ini setelah beberapa, kalau boleh saya katakan setelah Ayu Utami yang muncul. Ada enggak penulis sebelum itu perempuan? Ada. Tapi mereka tidak merasa kesetaraan gender. Tidak merasa dia apa? Dia juga punya kesempatan. Contohnya ada penulis kita namanya Sari Amin. Nama samarnya Silasi atau Siraguri. Perempuan. Kita punya penulis perempuan, tapi lebih banyak populernya di penulis di buku pop, namanya Laros. Perempuan. Ya, tapi tetap dalam ceritanya juga dia membicarakan tentang perempuan sebagai objek. Sebagai objek. Ada lagi yang namanya tahun 80-an tuh ada namanya perempuan juga, NH Dini. Dia nikah dengan seorang diplomat. Anda baca novelnya Pada Sebuah Kapal. Ketemu jodohnya itu di kapal. Ya, seorang diplomat, NH Dini namanya. Tapi rata-rata walaupun perempuan pada masa itu, karena mungkin terikut dengan irama atau dengan arusnya cerita, selalu mengatakan bahwa perempuan sebagai korban. Anda lihat tenggelamnya kapal Andrews. Yang korban siapa? Hayati. Dua-duanya korban. Zainuddin korban, Hayati korban. Ya. Kan Zainuddin korban karena keluarga dari keluarga Hayati. Nah, orang tak bicara tentang itu. Anda baca misalnya di bawah lindungan Ka'bah. Yang korban siapa? Iya, dua-duanya. Tapi sekali lagi saya katakan kepada Anda bahwa selalu yang dilihat itu kodratnya perempuan itu lebih sifatnya ke bicara secara emosional. Sementara laki-laki itu lebih menggunakan logika. Ya, lebih logikanya. Di situ letaknya. Jadi kalau kita melihat dalam kodratnya, kelemahan perempuan di situ. Karena dalam agama perempuan itu jadi saksinya 1:2. Jadi saksi perempuan itu 2, saksi laki-laki itu 1. Misalnya nih, Anda menuduh suami Anda selingkuh. Nanti yang mau suami itu harus ada saksi. Oh, ada saksinya, teman saya. Nah, harusnya 2 dan pengadilan agama itu 2 saksi perempuan. Kalau perempuan 2 orang. Itu sama dengan 1 laki-laki. Kenapa? Ya 2 perempuan itu karena perempuan itu lebih dikuasai oleh emosinya, perasaannya. Oke, silakan lanjut. Ada yang mau baca lagi? Silakan. Ya, silakan baca. Feminisme itu berasal dari bahasa Latin femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Di mana contoh tokoh yang ada di sini itu Raden Ajeng Kartini. Pada masa Raden Ajeng Kartini itu kan perempuan cuma masak, mencuci, pekerjaan rumah, tidak diperbolehkan untuk berpendidikan. Karena itu era Kartini memperjuangkan sehingga sampai sekarang perempuan bisa berpendidikan. Iya, jadi itu tadi. Jadi teori itu sebenarnya dalam kondisi keadaan realita masa itu ya,
boleh dikatakan di kita tuh tidak berlaku lagi teori itu. Jadi kalau ada misalnya mahasiswa katakan hidup perempuan, saya ketawa aja. Kenapa tidak hidup laki-laki? Hidup perempuan Indonesia. Lah, ketua DPR-nya sekarang perempuan. Benar? Tidak perlu lagi slogan itu. Kecuali hal itu dihambat. Ya. Jadi kita harus berpikir secara profesional. Ujung-ujungnya sebetulnya apa? Profesionalitas itu. Kenapa? Kemampuan perempuan dengan laki-laki itu sama, otak itu sama. Laki-laki bisa jadi pilot, perempuan bisa jadi pilot. Ada pilot perempuan? Ada, bukan tidak ada. Di Indonesia ada pilot perempuan. Nah cuma terkadang kan begini, pertimbangan orang itu tingkat bahaya. Tolong dimatikan dulu. Apa? Keran di WC depan. Tutup. Penuh. Lupa saya tadi. Ada beli? Ya, silakan masuk sini. Betul. Ya, nanti boleh kamu minum air situ enggak apa-apa, gratis. Jadi itu cuma orang selalu mempertimbangkan begitu. Contoh nih. Ya, contoh di perang ya, di medan pertempuran orang masih memikir mengirimkan perempuan, masih memikir mengirimkan perempuan. Kenapa? Bisa jadi perempuan jadi korban karena mayoritas laki-laki ya. Ini mohon maaf saya katakan kepada Anda tuh, ada yang mengatakan begini, obat orang stres itu adalah seks. Obat stres itu. Karena itu rata-rata orang pejabat sibuk. Terlalu sibuk itu, dia punya istri lebih dari satu. Lebih dari satu. Dia perlu ketenangan. Anda lihat sekarang. Ya. Jadi dia segar lagi karena seks itu dia segar lagi. Ini mohon maaf nih karena bicarakan anak dewasa. Jadi ada orang memikirkan tingkat risikonya, bukan tidak mau berikan kesempatan. Masa iya manjat tower disuruh perempuan? Meskipun kita tahu atlet kita mendapat medali emas dalam Asian Games sekarang ya, ada yang larinya manjat tebingnya udah kayak Spiderman, lari kayak gitu. Tapi orang bukan mungkin memberikan, termasuk misalnya panjat pohon kelapa, perempuan juga, kan nggak mungkin. Jadi ada hal-hal yang terpaksa harus tidak diberikan kesempatan itu karena dilihat potensi risikonya. Ya, tapi kalau sejauh tidak ada potensi risikonya bisa teratasi, di Indonesia tidak ada masalah. Jadi tentara ada perempuan, angkatan laut ada perempuan, polisi apalagi poluan ada perempuan. Ada. Nah, kan tadi persoalan tadi sama dengan keterbatasan. Polisi misalnya, kan tidak mungkin kasih piket perempuan 24 jam. Ada enggak Anda lihat perempuan tegak di pos polisi? Enggak ada. Karena itu enggak mungkin. Jadi ada hal-hal yang memang dapat dan bisa dilakukan oleh perempuan, biasanya diberikan kesempatan. Karena itu saya mengatakan sebetulnya paling bagus itu perempuan itu profesinya guru. Karena dimanapun waktunya perempuan itu dalam rumah tangga lebih banyak mendidik itu anak-anak di ini, ya ibu gitu. Sementara bapak kan kerja, pulangnya sore capek sudah tuh. Ketemunya sepayah, ya. Nggak mungkin dia main-main dengan anak lagi. Pulang lah capek, udah baring aja misalnya.
itu akhirnya terbagi dua kesepakatan itu. Tapi kalau perempuan rata-rata, ada lihat tokoh-tokoh apa tuh rata-rata dekat dengan ibunya dia berhasil. Anies Baswedan, ya, bapaknya dosen, ibunya dosen, ibunya bahkan profesor loh. Sekarang masih ngajar, masih di kursi roda, masih dipakai pemikirannya. Walaupun dengan melalui Zoom, dia masih ngajar. Nah itu tadi ya mas saya tadi, ya bahkan boleh katakan kemuliaan profesinya perempuan itu di dalam mendidik, ya di dalam mendidik. Coba contohnya mau jadi mubalikah perempuan, nah kan kacau kayak UAS. Dan dia hari-harinya kapan dia ada di rumah, ya kan? Kalau dia tidak lagi bagi profesi dengan istrinya, kebetulan istrinya sekarang ini kan tahfiz, jadi diberikan kesempatan untuk membangun pesantren perempuan tahfiz. Jadi dia tidak perlu jauh-jauh bekerja, dekat rumahnya. Istri UAS itu tahfiz Al-Quran, ada santri. Kalau UAS sekarang sudah pesantren, tahfiz. Jadi ada porsinya, ya. Lalu kembali ke penerapan ini. Berarti Pak, kalau saya mau kami menerapkan, ya kalau mau menerapkan itu yang ada tokoh perempuannya. Menurut Anda, kacamata Anda itu bagaimana status perempuan di situ, di cerita itu? Itu yang harus dibedah. Ya, paham enggak? Nah. Kalau kita lihat, kita bisa bicara secara umum, kita ada tradisi di dunia ini, ada yang mengakui poliandri, ada yang poligami. Ya ada yang poliandri. Bahkan di sebuah suku di daerah Tibet sana, ada yang istri itu bersuamikan adik-beradik suaminya. Jadi suami itu adik-beradik dinikahi oleh istrinya. Sama, mereka tidak cemburu karena biasa, mereka itu biasa. Tidak tahu ayahnya siapa. Ya. Nah, ada tradisi dunia itu seperti itu. Ada sebuah suku di Afrika sana yang negerinya itu perempuan semuanya. Jadi kalau mereka ingin keturunan, mereka sandra laki-laki. Tapi disandra hanya untuk keturunan. Tapi rata-rata kaum perempuan, sebuah suku pedalaman, ada filmnya tuh di Afrika sana. Gitu. Jadi tergantung tradisi. Terkadang membuat kesetaraan itu, penyebab kesetaraan itu, kita tidak bisa melihat kacamata kita untuk melihat tradisi dia. Tapi tradisi itu dinamis, ya, dinamis. Maksud saya dinamis gimana? Ya, kalau ada yang bisa mengubah tradisi itu, dia akan berubah. Dia akan berubah. Mungkin berubah secara positif, mungkin berubah ke negatif. Contoh, Anda kuliah sekarang di kampus ini, di Unri, bagian di daerah, secara tidak langsung terkadang Anda membuat pengaruh pada orang-orang yang berpikir secara tradisional. Mungkin di kampung Anda tak banyak orang yang kuliah perempuan. Ya. Nah, ada sebuah tradisi, bukan tradisi ya, sebuah perilaku masyarakat di Indonesia ini. Saya berikan gambar pada Anda. Dia membuat bagaimana dia mengamankan perempuan. Lebih suka dia anaknya itu jadi janda. Dia menjadi anak perawat. Karena kecil-kecil anak itu dinikahkan. Walaupun kita tahu rawan, usia dini itu kan rawan. Tapi setelah statusnya janda, orang tua tidak mikir beban. Nah itu yang terjadi terkadang ke profesi yang salah. Ya, ke profesi yang salah.
Jadi tadi saya katakan kepada Anda, kita lihat kajian ini, kalau kita menggunakan teori feminisme ini, kita lihat pandangan kita tidak harus fokus pada cerita itu aja, pada bentuk objek itu, tapi kita juga lihat bagaimana dalam tradisi. Paham? Nah, contoh nih, rumah makan Padang itu pekerjaannya laki-laki atau perempuan? Banyak laki-laki. Kalaupun ada perempuan paling kasir. Ya, paling kasir. Tapi pelayan semuanya. Kenapa? Karena ada kultur yang berkaitan dengan agama. Yang dia tidak mungkin melayani yang bukan muhrimnya. Nah, itu harus dipahami. Jadi itu yang kita harus pahami itu. Tapi kalau Anda ke Jogja misalnya, Anda ke pasar, di Jogja itu ada sebuah pasar, buruh-buruh angkut itu banyak perempuan. Jadi mereka subuh-subuh udah kerja di pasar, buruh pikul, ya. Jadi kalau orang-orang belanja, los gitu kan, nanti butuh pasti kedainya, nanti dibayar dengan buruh pikul kedua. Itu banyak perempuan. Padahal pekerjaan itu kan pekerjaan laki-laki sebenarnya, berat. Lalu kalau ada ke Kampar, ke daerah Kampar, Anda akan melihat, sekarang udah jarang ya, Anda akan melihat orang ke sawah itu rata-rata itu perempuan. Sementara laki-lakinya orang lihat udah mau jenjang segini ini dari kedai kopi. Nah, banyak orang salah persepsi. Kenapa kok perempuan yang turun ke sawah? Ya nyangkul, tidak laki-laki. Hasil riset dari Pak Wahmidi sebetulnya dibagi, ada bagi pekerjaan. Karena laki-laki itu tugasnya menyadap karet. Subuh udah keluar, tidak perempuan nyadap karet. Nah, risikonya tinggi. Ya, tinggi itu apa? Binatang buas. Jadi dia jam 9 dan 8 itu udah selesai nyadap karet. Kalau dia panen kadang-kadang sekali seminggu, kan itu baru dibongkar gitu. Nah, mereka istirahat kedai kopi satu. Lalu saya tanya waktu ibu KKN itu, saya tanya, kenapa? Dulu zaman penjajahan, jadi orang-orang Kampar itu, laki-laki itu pada berjuang, jadi gerilyawan, jadi bergerilya. Malam dia turun, nyerang Belanda, satu naik lagi ke bukit. Jadi pada mulanya laki-laki, tapi udah sekian bulan orang udah mulai paceklik, akhirnya perempuan Kampar itu berinisiatif, mereka yang turun ke sawah. Bagaimana supaya mereka turun ke sawah? Itulah tradisi Batobo itu muncul. Bersama-sama. Kerjanya giliran. Oh, hari ini sawah ini dulu sama-sama nyangkul. Besoknya sawah siapa lagi? Itu tradisi Batobo. Jadi kita harus dalami tradisi itu. Nah, karena itu selalu orang katakan, ini kok laki-lakinya malas. Ya laki-laki udah kerja dulu. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan teori feminisme ini dari itu udah ada tentang kesetaraan. Kebetulan sastra itu objeknya itu manusia. Ya, dalam sastra kita itu selalu perempuan jadikan objek cerita. Bahkan dikatakan orang perempuan itu, tokoh perempuan itu sebagai objek penderita. Cuman tahun 90-an muncul seorang perempuan, walaupun kita tahu tokoh Kartini, tapi dalam sastra tetap perempuan sebagai objek, ya. Artinya ibaratnya seperti tak ada perempuan, tak ada cerita. Nah, tahun awal 20-an, tahun
1900-an ya, awal 20-an muncul namanya Ayu Utami. Gadis belia, dia menulis cerita Casaman. Dan dia yang pertama sekali yang mempelopori, boleh katakan pelopori dalam sastra Indonesia itu menjadikan tokoh perempuan sebagai subjek. Bahkan itu heboh orang, perempuan bicarakan tentang perilaku perempuan. Anda nanti boleh layak baca buku itu. Jadi seorang perempuan, gadis belia lagi, seusia Anda dia, lalu dia menulis tentang perilaku perempuan. Itu yang gambaran yang bisa saya berikan tentang sastra. Tapi sekali lagi, sebelum-sebelumnya perempuan itu sebagai sumber inspirasi, sebagai objek. Ya. Jadi ide itu munculnya karena ada persoalan perempuan. Sementara kalau bicara tentang teori gender itu secara umum kesetaraan hak, ya. Nah, sesuai dengan teori Maslow yang saya katakan itu, kesetaraan itu sebetulnya dalam teori Maslow itu udah ada gambaran. Kan Maslow tidak bicarakan tentang oh ini strata kebutuhan laki-laki, kan tidak. Semuanya sama kan, setara manusia. Dari kebutuhan ya, fisiologi ya, kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Lalu keamanan. Perempuan perlu keamanan, justru lebih rentan perempuan dibandingkan laki-laki. Kalau orang tua saya katakan laki-laki itu nggak dimakan anjing. Ya tapi kalau di pikiran orang di daerah, kalau di kota besar nggak bisa. Rawannya sama. Banyak tuh anak laki-laki kecil dicuri orang, disodomi. Ya risikonya sama. Ya. Korban sodomi itu banyak laki-laki. Tidak ada perempuan kalau sodomi. Laki-laki, anak laki-laki. Nah itu tadi. Ya. Nah, kemudian sosialisasi. Nah ini yang terkadang kita itu, kenapa terjadi proses itu? Kita dengan barat itu beda. Kita ada budaya, ada agama. Ngerti? Jadi sebetulnya kalau dilihat kita tuh kesetaraan tuh lebih dipertimbangkan pada dua unsur itu. Bagaimana menurut budaya kita cocok enggak? Bagaimana menurut agama? Kalau kita bisa tidak ikuti budaya kita, berarti kita tidak pakai budaya kita lagi. Bisa dipahami itu? Nah, sebetulnya itu tadi konsep dari kesetaraan gender